Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kisti Elsa Sabrina dari Prodi Sistem Informasi NIM 391225007. 500 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kisti Elsa Sabrina dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 39122500007. Adanya saya di sini, saya akan mempresentasikan dari tugas yang diberikan kepada kami, yaitu untuk UAS atau ujian akhir semester mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Baik, dan adanya saya di sini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang tugas yang telah diberikan, yaitu menganalisis kelebihan dan kekurangan dari sebuah aplikasi game Among Us. Di sini saya mengambil salah satu game Among Us yang berdasarkan penggunaan UI atau user interface dengan menjelaskan latar belakang dari aplikasi game tersebut. Langsung saja, di sini saya akan pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa saja konten yang akan ada atau materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama nantinya saya akan menjelaskan tentang penjelasan latar belakang. Yang kedua, lalu ada kekurangan kelebihan dari UI game Among Us. Yang ketiga yaitu ada fitur-fitur game dari Among Us yang menggunakan UI, dan juga yang terakhir ada kesimpulan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu ada di latar belakang. Siapa sih yang nggak tahu Among Us? Pasti di sekitaran 2020-an itu pasti sudah banyak yang menggunakan Among Us. Nah, Among Us ini adalah sebuah game video multi pemain daring yang dikembangkan oleh studio game Amerika Serikat, Ironsoft. Game ini awalnya dirilis pada tahun 2018, tetapi baru mendadak populernya pada tahun 2020. Nah, cerita game ini berpusat di sebuah pesawat luar angkasa atau pangkalan, di mana para pemain berperan sebagai anggota dari dua kelompok, yaitu ada kru kapal ataupun penipu, dan penipu ini kita biasa sebut dengan impostor. Nah, tujuan dari kru kapal ini adalah menyelesaikan tugas-tugas mereka, sementara impostor berusaha untuk membunuh anggota kru tanpa terdeteksi. Permainan ini membangun untuk ketenangan dan interaksi sosial di antara pemain dengan fokus pada strategi, kebohongan, dan deduksi. Langsung untuk materi selanjutnya ada di kelebihan dan kekurangan UI dari games Among Us. Di sini saya akan menyebutkan dari kelebihannya terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada desain sederhana dan mudah dipahami. Apa saja sih maksudnya? Nah, yang pertama yaitu ada user interface atau UI yang meminimalis yang membuat game ini mudah dimainkan oleh pemain dari berbagai usia. Lalu ikon-ikon dan petunjuk dalam game juga jelas dan mudah dipahami, serta dapat membantu pemain memahami tugas dan misi mereka dengan cepat. Kelebihan selanjutnya yaitu ada kontrol yang intuitif, di mana penggunaan kontrol yang sederhana, bergerak dan berinteraksi dengan objek, yaitu mempermudah pemain untuk fokus pada strategi permainan daripada belajar kontrol. Yang selanjutnya yaitu ada desain karakter yang menarik, di mana desain karakter yang lucu dan berwarna-warni menarik bagi berbagai kalangan yang pemain. Selanjutnya ada kostumisasi karakter, memungkinkan pemain untuk mengekspresikan diri mereka. Untuk kelebihan selanjutnya itu ada feedback visual yang jelas, di mana indikator tugas dan progres dalam game ditampilkan dengan jelas, yaitu membantu pemain melacak pencapaian mereka. Nah, untuk selanjutnya itu ada kekurangannya, di mana untuk kekurangannya ini ada kurangnya fitur pengaturan untuk pemain baru, yaitu tidak ada tutorial mendetail untuk pemain baru yang bisa membuat beberapa pemain kebingungan pada awalnya. Selanjutnya itu ada antarmuka tidak memberikan banyak informasi tentang peran impostor yang bisa membingungkan bagi pemain yang baru. Nah, selanjutnya itu ada pengaturan yang terbatas, di mana pengaturan game yang terbatas seperti opsi kostumisasi kontrol dapat mengurangi kenyamanan beberapa pemain. Yaitu selanjutnya tidak ada opsi untuk mengubah ukuran ataupun posisi tombol kontrol yang bisa menyulitkan pemain dengan preferensi tertentu. Selanjutnya yaitu ada navigasi menu yang bisa membingungkan, di mana menu dan lobby game kadang-kadang membingungkan bagi pemain.
terutama saat mencoba bergabung dengan teman ataupun membuat permainan baru. Nah, UI tidak selalu intuitif dalam hal ini dan bisa membuat pemain ini frustasi. Selanjutnya ada kurangnya penjelasan untuk beberapa fitur, yaitu beberapa fitur seperti tugas ataupun misi tertentu tidak dijelaskan dengan cukup baik dalam UI, yang dapat membuat pemain tidak memahami apa yang harusnya dilakukan. Terus selanjutnya yaitu ada fitur-fitur UI Among Us, dimana untuk materi ini yaitu untuk penjelasan tentang fitur-fitur yang ada di game Among Us yang menggunakan UI ataupun user interface. Yang pertama yaitu ada main menu. Untuk main menu ini yang pertama ada pilihannya ada play online ataupun lokal seperti yang gambar tertera ada di sini. Yaitu pemain dapat memilih untuk bermain secara online dengan pemain dari seluruh dunia ataupun secara lokal dengan teman-teman di jaringan yang sama. Lalu selanjutnya ada free play, di mana mode ini memungkinkan pemain untuk berlatih dan familiar dengan berbagai tugas tanpa ancaman impostor. Selanjutnya ada customize, di mana pemain dapat mengkostumisasi karakter mereka dengan berbagai warna, topi, dan skin. Selanjutnya itu ada setting, di mana pemain dapat mengubah pengaturan game seperti kontrol, suara, dan pengaturan lainnya. Selanjutnya ada yang kedua ada lobby. Di sini ada tampilan layaran untuk lobby. Yang pertama ada player list, yaitu untuk menampilkan daftar pemain yang ada di lobby saat ini. Pemain juga dapat melihat nama dan kostumisasi karakter pemain lainnya. Selanjutnya yaitu ada chat. Nah, untuk fitur chat ini gunanya untuk berkomunikasi dengan pemain lain yang ada di dalam lobby. Selanjutnya itu ada game setting, yang di atas ini ada gambarnya yang seperti gear, yaitu untuk host game dapat mengubah pengaturan seperti jumlah impostor, durasi voting, dan kecepatan pemain. Selanjutnya yaitu ada di sini yang ketiga ada in-game UI yang ada di Among Us. Yang pertama ada map, yaitu menampilkan peta pesawat ataupun lokasi pemain, dan pemain dapat melihat lokasi tugas mereka dan area lain yang relevan. Lalu ada task list, di mana daftar tugas harus diselesaikan oleh pemain atau crewmate. Setiap tugas memiliki indikator dan kemajuannya sendiri. Lalu selanjutnya ada di emergency button, yaitu untuk tombol darurat yang digunakan untuk memanggil rapat darurat jika pemain mencurigai ada impostor. Nah, selanjutnya ada report button, di mana tombol ini untuk melaporkan tubuh pemain yang telah tereliminasi. Selanjutnya ada task UI, yaitu gunanya setiap tugas memiliki UI-nya tersendiri yang harus diselesaikan pemain, yaitu seperti yang di sini ada yang namanya Wiras. Wiras ini pemainnya harus menghubungkan kabel sesuai dengan warna. Selanjutnya ada download ataupun upload data. Nah, di sini pemain juga harus menunggu sampai data terunduh ataupun terunggah. Selanjutnya ada fix wiring, di mana pemain harus menyalakan saklar untuk menghidupkan kembali listriknya. Dan yang terakhir yaitu ada swipe card, di mana pemain harus menggesek kartu dengan kecepatan yang tepat. Oke, selanjutnya ada di yang kelima yaitu ada voting screen, di mana untuk yang pertama itu ada discussion timer, yaitu untuk menunjukkan waktu yang tersisa untuk diskusi sebelum voting dimulai. Selanjutnya ada voting timer, yaitu menunjukkan waktu yang tersisa untuk melakukan voting. Selanjutnya ada player avatars, yaitu menampilkan avatar semua pemain dengan opsi untuk memilih siapa yang ingin mereka vote sebagai impostor. Selanjutnya itu ada chat box. Yang pertama yaitu pemain dapat mendiskusikan sesuai yang mereka curigai melalui chat. Untuk fitur selanjutnya yaitu ada ghost mode dalam UI Among Us. Setelah dieliminasi, pemain menjadi hantu ataupun ghost dan memiliki UI yang sedikit berbeda. Yang pertama yaitu ada ghost chat. Dan ghost chat ini hanya dapat dilihat oleh pemain yang sudah menjadi hantu. Dan juga yang selanjutnya ada task list, di mana ghost dapat membantu menyelesaikan tugas dan membantu crewmate dalam memenangkan tugas gamenya.
Dan yang terakhir ada endgame UI yang ada di Among Us. Yang pertamanya itu ada results, di mana menampilkan hasil akhir dari game dan apakah crewmate atau imposter menang itu akan dilihat di endgame-nya tersebut. Lalu yang terakhir ada statistik atau stats. Nah, di stats ini permainan seperti berapa banyak tugas yang telah diselesaikan dan juga siapa yang menjadi impostor. Seperti itu. Nah, mungkin tadi yang saya jelaskan dan sampailah kita pada kesimpulan di mana fitur-fitur UI dalam Among Us dirancang untuk memberikan pemain informasi yang dibutuhkan dengan cara yang sederhana dan intuitif. Nah, UI atau user interface yang mudah dipahami memungkinkan pemain untuk fokus pada gameplay dan strategi. Namun, beberapa aspek bisa ditingkatkan seperti penjelasan lebih rinci tentang tugas dan fitur dalam game untuk pemain baru. Nah, mungkin itu dia penjelasan atau presentasi yang dapat saya sebutkan atau yang dapat saya jelaskan untuk melengkapi tugas UAS saya dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Mohon maaf bila saya ada salah kata ataupun perkataan saya yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.